Pagi hari ini, pada hari ini kita masuk dalam bulan Desember, di mana di dalam bulan Desember ini adalah Glorify the King through Church. Di mana ayat yang diambil adalah dari Efesus 3 ayat 21. Kita sama-sama baca, saudara-saudara. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saya ulangi sekali lagi ya. Bagi Dialah kemuliaan bagi Dialah kemuliaan. Halo. Oke. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Oke, saudaraku sekalian, di sini kita sepakat bahwa gereja yang dimaksud adalah bukan gedung, tetapi adalah jemaat Allah. Di mana jemaat Allah itu adalah kita sendiri. Kita semua ini adalah jemaat Allah. Jadi kemuliaan yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah bukan gedung, tetapi adalah kita semua. Tuhan ingin memuliakan, Tuhan ingin dimuliakan bukan oleh gedung, saudara-saudara. Iya kan? Tuhan bukan ingin dimuliakan oleh gedung, karena gedung-gedung atau apapun itu adalah benda mati. Gedung yang hebat, gedung yang megah itu adalah benda mati. Itu buatan manusia. Yang Tuhan inginkan adalah Dia dimuliakan di atas kita semua, di atas gerejanya, di atas jemaatnya. Tuhan tidak tertarik dengan gedung-gedung memuji megahnya gedung-gedung. Tuhan tidak tertarik. Tuhan tertarik dengan orang-orang yang rindu datang untuk mengerti firman-Nya. Orang-orang yang rindu datang untuk ingin memuji memuliakannya. Tuhan rindu dengan orang-orang yang datang untuk mohon ampun kepada Dia. Jadi Tuhan tidak ingin, Tuhan tidak peduli dengan gedung yang hebat, gedung yang megah. Saudara-saudaraku sekalian, mujizat atau hal-hal hebat terjadi dalam gereja-gereja bukan karena gerejanya yang besar. Mujizat, hal-hal yang hebat terjadi bukan karena umatnya yang 1000 orang. Mujizat itu dapat terjadi pada pergerakan orang-orang beriman di dalamnya. Tuhan tidak melihat jumlah, saudara-saudaraku. Amin. Kita tahu anak kunci itu kecil, tetapi anak kunci yang kecil bisa membuka pintu yang besar, bisa menutup hal-hal yang tertutup sebelumnya, bisa membuka hal-hal yang tertutup sebelumnya, bisa membuka jalan baru bagi orang sehingga dapat mencapai sebuah tujuan. Amin. Bukan karena hal yang besar. Kunci pintu itu kecil, tapi dia bisa membuka pintu yang besar sehingga membawa kita kepada hal-hal baru yang kita tuju. Amin. Nah, disinilah kita lihat bahwa hal-hal yang luar biasa, hal-hal ajaib, hal-hal yang mujizat terjadi tidak ditentukan oleh jumlah orang, besarnya gedung, fasilitas. Mungkin dengan segelintir orang, mungkin dengan pembicara yang biasa-biasa saja yang tidak terkenal, bahkan dengan mic-nya yang putus sambung. Kalau Tuhan mau berperkara, hal-hal ajaib bisa terjadi. Bahkan di Vanilla, di tempat kita beribadah ini, hal-hal ajaib pun bisa terjadi. Kita percaya. Kita percaya bahwa banyak orang berubah melalui gereja Vanilla, melalui RDC Vanilla ini. Hal-hal baru kan muncul dari dalam kita. Bagaimana kita merasa bahwa wah Tuhan, di sini aku mendapat kesempatan, di sini aku mendapat penerimaan, di sini aku bisa mendapatkan hal-hal baru yang sebelumnya aku tidak pernah dapatkan. Dan hal yang menghambat kepenuhan iman jemaat di dalam Kristus itu kadang-kadang kita menghambat kita bisa
penuh iman kita di dalam menerima Kristus dan mengerti Kristus adalah kadang hal dosa. Dalam hal dosa, kita kadang masih terikat dengan dosa kita masih terikat dengan hal apa yang tidak berkenan kepada Tuhan karena dengan 1, 2, 3 macam alasan, sehingga kita akhirnya susah untuk, karena terang dan gelap tidak akan bersatu, saudara. Jadi tidak bisa kita, saya kalau di kantor saya jadi bad guy, tapi di rumah saya di gereja saya menjadi good guy, atau saya di dalam keluarga saya menjadi good dad, tapi di luar saya menjadi bad dad, atau bad friend, atau bad boss. Cannot be like that. Nggak bisa seperti itu. Karena apapun yang keluar dari dalam kita, jikalau memang Kristus di dalam kita, seharusnya itu adalah buah-buah roh. Amin. Galatia 5 ayat 22. Yang keluar tidak akan ada. Saya anak Tuhan, sialan. Saya anak Tuhan, bohongin aja tuh. Kita anak Tuhan, tapi diam-diam masukin ke dalam kantong. Seharusnya tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Kalau kita memang sungguh di dalam Tuhan dan Tuhan memang berada di dalam hati kita, maka segala yang kita keluarkan, baik perkataan, tindak tanduk, apapun yang kita lakukan adalah seturut kehendak. Kemudian yang berikutnya adalah kita kadang susah yang menghambat kepenuhan iman kita pada Tuhan adalah ikatan budaya manusia lama. Kadang ikatan manusia lama ini, ya itu tadi, masih terikat dengan dosa-dosa lama. Kita masih terintimidasi. Saudara-saudaraku, iblis itu jagonya intimidasi, ya. Saya ini katanya suka intimidasi, ternyata saya masih kalah sama iblis. Teman-teman, ada yang suka merasa terintimidasi dengan saya kadang-kadang, ternyata iblis juara intimidasi. Saudara sudah bertobat, dia akan bisik-bisik, lu kan masih yang kemarin, lu kan masih terikat sama dosa-dosa itu, kamu belum berubah, kamu cuma panas-panas kayak ayam. Itu kerjaan iblis. Dia selalu mencoba untuk mengintimidasi kita dengan dosa-dosa lama kita. Tiba-tiba kita lagi mau doa, teringat dosa lama. Tiba-tiba kita mau berbuat hal-hal yang baik, yang berkenan, kok kayaknya kemarin aku begini ya, udahlah nggak usah lah, sama aja aku masih orang lama. Atau bahkan mungkin, mohon maaf, ada orang-orang yang masih berpikir, saya ini suku dari ini, saya biasa keras, makanya saya begini cara ngomongnya, harus mengerti. Ini kerjaan iblis juga nih, sedang mengikat kita dengan bawa-bawa suku. Saya orang Rote, saya keras. Saya orang Medan, ngomong nggak bisa telan. Kadang iblis memakai hal-hal seperti itu yang membuat kita bukan saja kita tidak bisa. Mungkin ini saya ganti aja. Halo. Dan oke. Mungkin kadang hal-hal yang mengikat kita begitu lama, hal-hal budaya ini sengaja dipakai Tuhan. Bahkan bukan saja kita tidak bisa menjadi berkat, bukan saja kita tidak bisa menjadi orang yang baik, bahkan kita juga tidak bisa menjadi berkat bagi orang. Orang juga jadi kok begitu ya? Makanya apalagi untuk orang-orang yang sudah mulai maju ke depan, di depan mimbar akan ada penilaian-penilaian tersendiri. Pak Mario sudah naik mimbar, kok ngomongnya masih begitu ya? Pak Marianto, kok masih begitu ya? Terlepas dari kami juga manusia, tetapi memang ada harga yang harus dibayar saat Anda mengambil sebuah peran. Begitu juga untuk kita semua, terlepas dari kita semua hanya sebagai seorang manusia yang terbatas,
Tetapi kita semua yang saat ini, saudara sekalian yang duduk di ruangan ini, yang menyandang sebagai anak Tuhan, kita juga diberi penilaian lebih. Kita juga harus membayar harga. Pada saat orang bilang, kok orang Kristen begitu? Kok orang Kristen nipu juga? Ini yang harus kita patahkan. Kemudian yang ketiga adalah tidak fasih dalam pengertian iman. Hal ini juga menghambat kita untuk bisa penuh di dalam iman kita, karena kita tidak mengerti iman kita kepada Tuhan. Kita tidak mengenal secara jelas kekristenan. Kita melihat bahwa, sadar bahwa saat-saat ini banyak anak-anak muda yang tidak terlalu tertarik kepada gereja, tidak terlalu tertarik kepada belajar, tidak terlalu tertarik belajar akan firman Tuhan ya, tidak terlalu tertarik untuk ikut dalam persekutuan-persekutuan orang-orang yang seiman. Hanya cukup dengan saya Kristen, saya datang pada saat ibadah Paskah, saya datang pada saat ibadah Natal, cukup. Itu namanya Kristen napas Natal dan Paskah. Ya, karena hal-hal ini karena tidak mengerti, tidak memiliki kedalaman pengertian iman. Sementara di tempat di dunia saat ini, di sejarah kekristenan saat ini, ada 3 besar yang saya ambil, yang saya buat contoh pada hari ini adalah 3 dasar teologis yang saya pikir mungkin tidak semua dari kita aware tentang 3 dasar teologis ini. Semisal yang pertama adalah, dasar teologis pertama adalah Armenian, yang kedua Calvinis, dan yang ketiga adalah Lutheran. Saya tidak membawa Katolik di tempat ini karena itu nanti another part. Tetapi kita bahas 3 teologi kekristenan saat ini supaya kita tahu dan mengerti, memiliki pengertian akan teologi kekristenan. Pertama, ada yang pernah dengar teologi tentang Armenian, Calvinis ya? Yang pertama, Armenian. Armenian itu menganggap manusia itu sudah mati secara rohani. Dimana kalau Calvinis juga mati secara rohani, tetapi Calvinis menganggap bahwa manusia itu sudah mati secara rohani karena dosa dan hanya bisa bangkit, bisa kembali hidup melalui iman yang diberikan oleh Tuhan. Sementara orang Armenian merasa bahwa ya manusia itu mati secara rohani, tetapi dia bisa dibangkitkan atau lahir baru, dan bangkitnya itu adalah melalui respon. Karena manusia pada saat dia berbuat dosa, di saat yang sama dia juga masih ada hal-hal baik di dalam hidupnya, sehingga inilah yang menjadi respon dia untuk kembali ke dalam jalan kebenaran. Ini menurut Armenian. Sedangkan tadi menurut Calvin, pada saat kamu jatuh ke dalam dosa, kamu mati, dan hanya bisa selamat melalui iman akan Yesus. Kemudian yang kedua, Armenian menganggap pemilihan itu adalah conditional election. Conditional election itu adalah pemilihan bersyarat. Artinya siapa yang selamat itu karena Tuhan tahu. Misalnya dia pilih, saya pilih Pak Marianto selamat karena Tuhan tahu, dia punya pre-acknowledge, dia punya pengetahuan awal bahwa Pak Marianto nanti pada akhirnya dia akan percaya kepada Tuhan. Saya pilih Berti, saudari Berti, karena Tuhan tahu bahwa nanti di usia 21 Berti akan bertobat, dia akan jadi singer terhebat sampai akhir hidupnya, dan dia akan setia kepada Tuhan. Saya akan pilih Berti kepada Tuhan. Itu menurut Armenian, karena foreknowledge tadi, pengetahuan awal, Tuhan tahu siapa yang akan merespon imannya. Tetapi menurut Calvinis itu
manusia itu bertobat atau dipilih, itu adalah karena predestinasi. Predestinasi itu ada di dalam Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi menurut Calvinis, C. Mariska ini sudah ditentukan selamat bahkan bukan sebelum hanya dia lahir, tetapi sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan memilih tanpa syarat. Mau C. Mariska nanti bertobat, mau maksudnya dalam hal ini mau C. Mariska itu melakukan apapun, kalau dia masuk surga pasti dia orang yang bertobat. Tetapi apapun yang dilakukan C. Mariska, dia sudah ditentukan untuk selamat. Bukan karena perbuatannya, bukan karena Tuhan tahu dia akan selamat atau tidak seperti kata si Armenian, tetapi kata Calvinis, karena itu adalah unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Dan menurut orang Armenian, Yesus mati untuk semua orang. Menurut seorang Armenian, Yesus itu mati untuk semua orang. Jadi semua orang punya kesempatan untuk selamat. Karena tadi yang pertama kita dengar apa yang sebelumnya? Respon. Armenian percaya bahwa manusia bisa merespon keselamatan, bahwa manusia bisa berubah yang tadinya tidak selamat menjadi selamat karena imannya hanya tertidur, tidak mati sebagian, tapi dia masih bisa mengaktifkan kembali hal-hal baik dari dalam dirinya. Sedangkan Calvinis tidak. Kau mati, kau hanya bisa hidup karena iman daripada Tuhan. Dan Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan tanpa mempertimbangkan apapun, karena ini adalah kedaulatan Tuhan yang memilih kita untuk selamat. Siapapun yang selamat menurut Calvinis itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Bahkan Yesus menurut seorang Calvinis, menurut teologi Calvinis, Yesus hanya mati untuk orang pilihan. Dan dia hanya mati untuk memastikan keselamatan kita. Dan menurut Armenian, manusia itu bisa menolak keselamatan. Artinya begini, manusia itu bisa jatuh ke dalam dosa. Misalnya dia hidup baik, dia selamat, tiba-tiba bencana kelaparan datang dan dia mencuri, tiba-tiba dia tertabrak atau mati, dia hilang dari keselamatan. Itu menurut orang Armenia, teologi Armenia. Sedangkan teologi Calvinis itu adalah irresistible grace. Kamu tidak bisa kehilangan keselamatanmu. Sekali selamat tetap selamat. Itu menurut seorang Calvinis. Artinya apa, saudara-saudaraku? Bukan sekali selamat tetap selamat, tetapi tidak ada yang bisa mencuri keselamatan dari tangan Tuhan. Yohanes 10 ayat 2, Yohanes 10 ayat 29 menyatakan bahwa, nggak perlu dibuka ayatnya, bahwa Dia yang terlebih besar dari apapun di dunia ini, setelah memberikan dirimu kepadaku, menaruh di tangan, dan Dia tidak akan ada seorang pun yang bisa mengambilnya daripada aku, kata Yesus. Bahwa Tuhan itu sudah taruh nama-nama, Tuhan sudah taruh Yusman, Tuhan sudah taruh Yosi, Tuhan sudah taruh Priska di dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah menaruh Opung dalam tangan Tuhan. Tidak ada satupun di dunia ini yang bisa mengambil daripadanya. Tidak juga iblis. Saya lebih percaya bahwa tidak ada
hal apapun lebih besar dari dunia ini ataupun dari dimanapun dia berada, tidak akan ada yang lebih besar daripada Tuhan yang bisa mengambil orang-orang yang sudah ditentukan selamat oleh Tuhan. Kita percaya seperti itu ya. Tidak ada hal apapun yang bisa mencuri keselamatan kita. Kalau setan bisa mencuri keselamatannya manusia yang tadinya baik jadi tidak selamat, artinya setan bisa mengalahkan Tuhan dong. Artinya setan bisa mencuri apa yang sudah Tuhan tentukan selamat. Sedangkan tadi dikatakan, kita percaya bahwa kita sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dunia belum jadi kita sudah dibilang selamat kok. Terus tiba-tiba ada setan datang bisikin kita, udah berbuat jahat saja, lebih enak, lebih mudah. Kamu kan lagi kepepet, curi aja sedikit. Terus kita jatuh, kita diambil oleh iblis. Tidak seperti itu. Tetapi saudara-saudaraku, kita percaya bahwa kita selamat dan tidak ada iblis yang bisa mengambil daripada Tuhan. Tapi tetap Yosi bisa berdoa, tetap berdosa. Yusman tetap bisa berdosa, Mami bisa berdosa. Tetapi dosa-dosa yang dibuat itu membuat kita menjadi sadar dan ingin kembali kepada Tuhan. Setiap kita jatuh ke dalam dosa, kita selalu berpikir, aduh Tuhan, mohon maaf, ampun Tuhan, aku pengen kembali lagi. Ya, karena tidak ada iblis yang bisa merebut kita. Memang kita bisa jatuh, kita tetap manusia yang tetap bisa jatuh ke dalam dosa. Bukan berarti setelah Anda dipilih sebelum dunia dijadikan, tidak ada yang lebih besar dari dunia ini untuk bisa mengambil dari tanganku. Bukan berarti Anda jadi orang yang kebal, yang sekali selamat tetap selamat. Tetapi setiap dosa yang Anda buat membuat Anda menyesal dan ingin kembali kepada Bapa. Tuhan, aku menyesal, aku mohon maaf, aku mohon ampun, aku pengen kembali kepada Engkau Tuhan. Karena memang tidak ada satupun yang kebal terhadap dosa. Tetapi orang-orang yang sudah dipilih, dia akan menyesal atas segala dosanya dan terus ingin kembali untuk menyempurnakan dirinya. Dia akan kembali ke gereja. Tuhan, aku pernah jatuh dalam dosa, aku mohon ampun kepadamu. Jadi saudara-saudaraku, disinilah iblis mencoba mencuri kesejahteraan saudara. Hei, kamu kan sudah berdosa, kata dia. Hei David, kau kan sudah bikin dosa, katanya. Gak usahlah kau sok-sok bertobat. Jeremy, kau kan kemarin sudah bikin dosa. Aku tahu, kamu tahu. Gak usahlah pura-pura bertobat. Ini kerjaan iblis itu seperti ini. Jadi jangan pernah mengentertain atau ngikutin kemauannya iblis pada saat dia sedang mengintimidasi saudara. Nah, jadi Armenian tadi lebih cenderung untuk kebebasan manusia memilih dibandingkan di atas kedaulatan Tuhan. Karena dia tadi manusia mati secara rohani, iman adalah respon, conditional election, Yesus mati untuk semua orang sehingga ada kemungkinan selamat. Sedangkan Calvinis itu adalah kedaulatan Allah di atas segala-galanya. Kira-kira mirip dengan yang tadi itu, lagunya tadi. Suka-sukamu Tuhan. Asik-asik. Lagu itu ya, jangan panjang-panjang karena cuma nada itu aja yang saya bisa sejajar sama lagu aslinya. Di luar itu saya tambah naik setengah. Iya, jadi Calvinis itu adalah kedaulatan Allah di atas segala-galanya. Dan Lutheran, teologi ketiga tadi, Lutheran itu memiliki keselamatan, teologi keselamatannya mirip dengan Armenian tadi. Kemudian untuk perjamuan kudus, Lutheran itu hampir sama seperti orang Katolik. Lutheran itu bahwa Roh Kudus, bahwa
roti dan anggur yang dimakan, yang disiapkan dalam perjamuan adalah sungguh tubuh Kristus dan sungguh darah Kristus. Akan tetapi rasanya tetap roti, baunya tetap roti, rasanya juga anggur, dan baunya tetap anggur, tetapi hakikatnya adalah tubuh dan darah Kristus. Itu orang Lutheran. Sedangkan Calvinis itu melihat bahwa roti dan anggur adalah lambang tubuh dan darah, sebagai lambang. Dan saya pernah bertanya kepada GBI, kita GBI menganggap bahwa bukan menganggap, kita orang GBI, kita percaya bahwa roti dan anggur adalah tubuh dan darah Kristus. Karena itu saudara-saudara, nanti kita akan ada perjamuan setelah ini. Perlakukanlah roti dan anggur itu sebagai sungguh darah dan tubuh Kristus, karena memang itulah tubuh dan darah Kristus yang kita santap untuk perjamuan kudus. Tadi saya bilang bukan berarti roti itu menjadi daging. Tidak, roti itu tetap roti, baunya tetap roti, nggak usah dicium, rasanya pun nggak usah dikecap-kecap, dia tetap roti, tapi pada hakikatnya dia adalah tubuh Kristus. Begitu pula dengan anggur, sehingga layakan diri kita semua sebelum menyambut firman, menyambut tubuh dan darah Kristus ini, karena jika kita tidak layak, maka kita akan berdosa. Makanya sebelum kita memulai perjamuan, biasanya saya mengundang kita semua untuk mohon ampun, melayakan diri kita untuk menyambut perjamuan ini. Kemudian Lutheran juga percaya bahwa bayi yang lahir jika sudah dibaptis dia akan selamat, sedangkan Calvinis keselamatan adalah predestinasi. Itu adalah tetap pilihan Tuhan. Jadi Tuhan menentukan pilihan, bayi A selamat, bayi B tidak selamat, bayi C tidak selamat. Nah, antara Lutheran, kita bukan Lutheran, tapi antara Calvinis dan Armenian, GBI yang mana? GBI ada di tengah. GBI punya teologinya sendiri yang tidak ke Calvinis ataupun tidak ke Armenian, tetapi di antara keduanya dia mengambil hal-hal baik di dalamnya. Terus pertanyaannya, waduh, siapa yang selamat? Orang Armenian kah? Orang Calvinis kah? Atau orang Lutheran kah? Atau Katolik kah? Siapa yang selamat? Yang selamat yang percaya Yesus. Yang selamat yang menerima Yesus sebagai juru selamat. Kita percaya orang-orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dalam hidupnya, dia pasti selamat. Baik dia melihat kekristenan melalui kacamata Lutheran, dia melihat kekristenan melalui kacamata Calvin, dia melihat kekristenan melalui kacamata Armenian atau bahkan GBI, tetap selamat selama menaruh Kristus di atas segalanya. Next. Nah, saudara-saudaraku, yang menjadi pertanyaan adalah Kristus pada saat dia di bumi, di dunia ini, sebenarnya apakah dia sungguh manusia, apakah dia Allah, ataukah dia yang mana? Kebingungan. Saya menunjukkan 3 diagram seperti ini. Yang pribadi itu adalah pribadi Kristus, dan di sebelah kiri ini adalah hakikat sebagai manusia, dan di sebelah kanan adalah hakikat ilahi. Ya, di mana hakikat manusia itu tidak mempengaruhi hakikat ilahi Tuhan. Sebaliknya, hakikat ilahi Tuhan juga tidak memberikan pengaruh kepada hakikat manusia. Karena manusia terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Sehingga kalau hakikat ilahi diberikan kepada manusia,
akhirnya Yesus yang sebagai manusia itu menjadi tidak terbatas. Sebaliknya, kalau hakikat manusia memberikan dampak kepada hakikat ilahi, maka Yesus yang sebagai Tuhan, dia juga menjadi terbatas. Tetapi yang lebih tepat adalah hakikat manusia memberikan dampak kepada pribadi Kristus, dan hakikat ilahi juga memberikan dampak kepada pribadi Kristus. Makanya saudara-saudara, kadang kita diuji. Kenapa saya jelaskan ini? Karena kadang kita diuji dalam pergaulan. Kenapa sih? Katanya Tuhan Yesus Maha Tahu, katanya Tuhan Yesus itu Allah. Tapi kok pada saat dia ditanya hari akhir, pada hari penghakiman, tidak ada yang tahu. Malaikat tidak tahu, putra juga tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kok dia terbatas? Karena hakikat manusia yang diberikan kepada pribadi sehingga dia menjadi manusia yang terbatas. Tetapi Tuhan juga berkata, ya kan? Bahkan Yesus juga bisa lapar. Katanya Tuhan, kok Tuhanku bisa lapar? Ya, Tuhanku bisa lapar karena hakikat manusia yang ada padanya. Karena Yesus pada saat dia di dunia, dia sungguh manusia. Dia sungguh manusia dan juga dia sungguh Allah. Sehingga Yesus juga bisa merasakan lapar, bisa juga merasakan marah pada saat dia ada di dunia, karena dia sungguh-sungguh manusia. Hakikat manusia yang memberikan dampak kepada pribadinya. Tetapi di dalam penggembalaannya di dunia, Yesus juga berkata, Akulah Alfa dan Omega. Hakikat Allah yang ada dalam Kristus menunjukkan bahwa dia ada sebelum dan sesudah. Aku ada sebelum Abraham, kata dia. Bahkan Yesus juga mengatakan, pergilah, dosamu diampuni. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan pengampunan dosa. Karena Yesus, dia bukan hanya seorang manusia biasa, tetapi dia juga adalah Allah. Karena itulah hakikat ilahi juga diberikan kepada Yesus untuk dapat memberikan pengampunan dosa. Nah, disinilah hubungan ketiga hakikat yang kadang kita suka diuji sebagai orang Kristen di dalam kehidupan kita. Nah, tadi kita rindu untuk memuji, memuliakan Tuhan, untuk memuliakan Allah melalui jemaatnya. Tadi kita belajar bagaimana memuliakan jemaat Allah dengan pengenalan akan Tuhan, pengertian akan Tuhan, dan tetapi kadang kita keselamatan itu bisa kita peroleh kepada Tuhan melalui pengenalan dan hubungan pribadi. Seperti yang sering saya bawakan atau sering saya sharekan, bahwa hubungan sama Tuhan itu seperti hubungan sama suami atau istri. Ya. Sifat pengenalan itu adalah sifat yang pribadi. Tidak bisa numpang-numpang kenal sama Tuhan atau hanya dengar. Oh, saya setiap minggu ke gereja, yes, it's good, sangat baik. Tetapi pengenalan akan Tuhan sifatnya pribadi. Cari Tuhan dengan hatimu, mencari pengenalan Dia akan kebenaran Tuhan. Kalau saudara-saudaraku, kita buka di Matius 16 ayat 13. Ya, saya bacakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Yesus tanya, siapa yang dia tanya tadi? Murid-muridnya, ya kan? Yesus tiba di ia bertanya kepada murid-muridnya. Apa yang dia tanya? Siapakah anak manusia itu?
Dia tanya. Terus jawab mereka apa? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Saudara tahu yang ditanya oleh Yesus itu adalah dirinya kepada siapa? Murid-muridnya, orang-orang dekat dia. Ada yang mengerti, ada yang mengenal murid-muridnya? Murid mereka, jawab mereka apa? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Yesus tanya, menurut kamu siapa aku? Oh, kata orang Yohanes Pembaptis. Siapa aku, kata? Ada yang bilang Elia, Tuhan. Ada yang bilang Yeremia atau seorang dari para nabi. Kalau saya tanya kok Marianto, kok saya siapa kok? Ber, saya siapa Ber? Bisa menjawab kan? Bisa menjawab dengan tepat. Oh ini, oh itu. Tapi apakah itu sungguh betul saya, pribadi saya asli? Atau apakah itu betul? Secara nama, oh ya tahu nama. Tapi siapakah saya? Oh bapaknya Jili. Oh yang tinggal di Diamond Palace. Oh yang ini di RDC, rumah sekretariat. Tetapi yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, yang sungguh-sungguh bisa mengenal Tuhan, tidak ada jika tidak diterangi oleh Roh Kudus. Baca di ayat selanjutnya, tetapi Yesus berkata kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Yesus bilang apa? Aku di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Siapa jemaat tadi di awal? Kita semua. Kita semua adalah gereja Tuhan. Kita semua adalah jemaat Allah. Apa tadi katanya? Alam maut tidak akan menguasainya. Saudara-saudaraku, alam maut tidak akan menguasai Anda. Saudaraku, alam maut tidak akan menguasai saya, tidak akan menguasai kita semua. Amin. Masalah satu selesai, alam maut tidak menyelesaikan, tidak akan menguasai kita. Tapi masalah selanjutnya tadi apa? Tidak ada yang berhasil mengenali Kristus ternyata. Murid-muridnya yang setiap hari jalan bersama Yesus itu juga tidak mengenali Kristus secara tepat. Hanya Petrus. Itu pun apa tadi dikatakan? Buka lagi ayatnya. Di ayat 17. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Ini Simon Petrus ya, bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu. Bukan manusia. Artinya Petrus, jika tidak Tuhan turut bekerja, Roh Kudus tidak menerangi pikirannya, maka dia pun tidak akan sanggup mengenali Kristus. Jadi saudara-saudaraku, tidak ada orang yang bisa mengenal Yesus tanpa perantaraan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus berkuasa. Makanya kalau baca Alkitab, doa dulu. Baca Alkitab, doa dulu. Saya bisa kok ngerti, Kak Roy, saya bisa ngerti kok isinya Alkitab. Iya, secara huruf, karena itu tulisan bahasa Indonesia semua, yang ngerti memang pasti. Tetapi untuk memiliki hikmat dan sungguh mengerti arti ayat demi ayat, apa yang Tuhan ingin sampaikan, itu harus dengan perantaraan Roh Kudus. Alkitab tidak ditulis di toko buku
Gramedia. Alkitab tidak ditulis oleh penulis-penulis tahun 80-an, tapi Alkitab itu ditulis ribuan tahun yang lalu. Bahkan penulis-penulis ini pun diilhami oleh Tuhan, diberikan hikmat daripada Roh Kudus untuk dapat menuliskan isi dari Alkitab, sehingga butuh Roh Kudus yang sama untuk menerjemahkannya bagi kita. So mulai sekarang, pada saat mau baca Alkitab, gak usah siapin pisang goreng sama teh hangat, tapi duduk diam berdoa, beri waktu kepada Tuhan, minta hikmat supaya oh ini toh yang ingin Tuhan sampaikan, oh ini toh pesan Tuhan. Lanjut Pik di ini tadi slide. Nah, disinilah letak komunikasi. Pada saat kita berbicara, itu bentuknya adalah doa. Pada saat Tuhan berbicara, itu bentuknya adalah firman, bukan Alkitab, firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kalau bilang saya berdoa terus tapi gak pernah dijawab Tuhan, ya karena memang Tuhan tidak pernah melakukan kontak audible lagi kepada manusia. Tetapi karena sudah ada Alkitab di dalam sana, baca Alkitab. Mau tahu Tuhan mau ngomong apa, baca Alkitab. Bacanya bukan pik ya, bukan chance cis ubi rebus, ayat ini, oh ini yang mau Tuhan ngomongin. Tidak. Apa tadi yang pertama? Berdoa. Izinkan Roh Kudus masuk menguasai Anda, membuka akal pikiran Anda, membuka hikmat kita semua supaya kita bisa mengerti firman Tuhan. Itulah yang namanya komunikasi. Kita berbicara, Tuhan menjawab. Amin. Doa bukan magic. Doa bukan magic. Wah, ketakutan. Wah, besok ujian. Waduh, dimarahin bos. Semoga bos gak marah. Doa bukan magic. Tapi doa memiliki kekuatan. Kok bisa? Bukan doa yang membuat Anda menjadi berhasil, bukan doa yang membuat Anda menjadi terbebas dari masalah Anda, bukan doa yang membuat Anda menjadi menang terhadap pergumulan Anda, tetapi Yesus yang membuat Anda menjadi menang. Yesus yang membuat kita semua menjadi kuat. Yesus yang membuat kita semua selamat. Tetapi kita perlu doa untuk berkomunikasi. Jadi jangan bilang, oh doanya gak penting loh, kan doa bukan magic. Terus kamu komunikasinya gimana? Wah, doa magic. Tidak, bukan doa yang menyelamatkan saudara, bukan itu. Tuhan, Yesus. Terakhir, hubungan kita diperoleh melalui penyertaan Roh Kudus, ya, yang membuka pengertian dan hubungan dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa lebih dekat kepada Tuhan tanpa melibatkan Roh Kudus. Makanya ada orang-orang yang mendapatkan karunia bisa berbahasa roh dengan luar biasa. Bukan berarti dia tidak bisa berbahasa roh, jadi tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi kita harus selalu melibatkan Roh Kudus untuk memberi hikmat, memberi pengertian, sehingga kita masih bisa mengerti apa sih yang Tuhan inginkan, apa sih yang Tuhan maksudkan buat hidup kita, apa sih hanya melalui dari Alkitab. So, saudara-saudaraku, penutup, kita harus memuliakan Tuhan, glorify the King, glorify Jesus,
melalui jemaat, melalui gereja ini. Gereja bukan gedung. Tuhan tidak ingin dimuliakan melalui gedung-gedung bagus. Ya, kalau kita bisa punya gedung bagus, puji Tuhan. Tetapi jangan berpatokan bahwa berarti gereja itu lebih besar, gedungnya lebih memuliakan Tuhan. No. Tapi Tuhan dimuliakan melalui hati, setiap hati dari setiap orang di dalamnya, yang sungguh beriman, yang sungguh mencari Tuhan, yang sungguh berserah diri kepada Tuhan, dan menempatkan Yesus sebagai Raja selamatannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan atas segala yang sudah Kau izinkan kepada kami ya Tuhan, untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur ya Bapa, karena kami dapat lebih mengerti lagi untuk memuji, memuliakan, bahwa kami tidak terkunci oleh gedung, kami tidak terkunci oleh jumlah orang, kami tidak terkunci oleh apapun yang bersifatnya duniawi Tuhan. Tetapi kami bebas ya Tuhan untuk memuliakan Engkau melalui hati kami yang sungguh mencari kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk segala yang sudah Kau izinkan bagi kami untuk mengerti pada siang hari ini. Biarlah kami dapat berbuah lebih lebat lagi Tuhan dalam setiap kehidupan kami ke depan. Hanya Engkaulah Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami semua berdoa.